Halo guys, kembali lagi bersama kita berdua di podcast Delsa. Aku Nea Dan aku Valen. Jadi gimana nih kabarmu, Neng? kabarnya ya biasa-biasa aja sih. Baik-baik aja itu. Iya. Kayak habis nangis gimana Enggak, gitu. ini cuma kurang tidur. Tidurnya mesti pagi-pagi. Jadi kita hari ini mau bahas apa ini? Hari ini kita bakal ngebahas tips-tips bermanfaat. Nah, salah satunya adalah tips agar tidak introvert. Ini Nea introvert deh kayaknya. Kadang introvert, kadang ekstrovert sih. Kalau kamu sendiri gimana? Sama juga sih, tapi ya tergantung kondisi juga. Iya, tergantung Kalau orangnya orang ya. baru kan juga mesti pendiam sih. Iya. Pendiam nih. Gitu. Jadi apa nih tips-tips biar gak introvert? Tips yang pertama ya kalau dari aku, perhatikan lingkungan sekitar. Jadi maksudnya tuh kita tuh harus lihat orang-orang di sekitar kita tuh kayak gimana. Soalnya kalau menurut website psikologi, introvert tuh bisa komunikasi di tempat yang sepi. Karena kalau tempat itu terlalu ramai atau berisik, kebanyakan si introvertnya tuh nggak nyaman. Butuh ketenangan ya itu. Iya. Terus yang kedua, mulai dari kelompok kecil. Maksudnya si introvert tuh bisa belajar komunikasi dulu sama satu atau dua orang teman yang bisa bikin mereka nyaman gitu. Kalau terbiasa gitu kan juga terlatih biar bisa ngomong di keramaian, terlatih juga buat bisa ngomong sama banyak orang. Terus yang ketiga, utamakan kualitas daripada kuantitas. Wow. Jadi Maksudnya kalau gimana itu? maksudnya itu kalau punya teman dikit tuh nggak masalah, yang penting tuh mereka tuh bisa ngebawa kita ke hal-hal yang baik gitu loh. Hal Kan positif ya. iya, Percuma percuma sih kalau temannya banyak tapi ke arahnya negatif semua kan ya. iya ngejerumusin kita ke hal-hal yang nggak baik gitu Iya, kan, benar. percuma. Terus yang keempat, senyum dan sapa. Mau kita introvert atau extrovert, senyum sama sapa itu kayak penting banget ya sih, apalagi kalau ketemu orang. Masa Arab diem aja gitu ya kan Iya. ya juga nggak enak. Nanti mah kita dikira sombong. Iya, benar banget. Ketemu orang cuma Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Don't Boleh kayak gitu ya. ya baik. Tapi kita kadang juga nggak sih? Itu kan sama orang-orang tertentu ya. Oh iya. Yang Iya, kelima, kayak ajukan pertanyaan. Nggak harus banyak tanya sih. Maksudnya tuh kalau ada orang yang ngajak ngomong ya kita ngerespon, atau enggak kita tanya dulu kayak kamu dari mana, atau pokoknya gitulah. Gimana nih? Iya. Terus yang keenam, bersikap apa adanya. Ini kayak nggak usah kebanyakan drama gitulah ya. Ya maksudnya kayak jadi diri sendiri. Terus nggak perlu jadi orang lain juga buat bikin orang tuh suka sama kita, karena kalau kayak orang itu terus tahu sifat aslinya kita kayak gimana tuh mereka tuh bakal kayak ilfil gitu loh, kok beda banget kayak pas awal-awal gitu. Itu juga menyeksi diri kita sendiri. Yang ketujuh, ada bersosialisasi dengan alasan yang tepat. Ini juga penting sih. Keberapa itu? Keenam. Enggak, ketujuh. Oh, ketujuh. Udah banyak Tadi kan ya. kelima ya kayaknya. Enggak kan ya. Mana sih? Tuh, tadi kan habis bersikap apa adanya ya kan. Iya. Ya itu kan keenam ya. Udah ketujuh mana ini, Mbak? Oh iya. Jadi Ini yang sekarang ya ketujuh. oh yang ketujuh. Iya. Bersosialisasi dengan alasan yang tepat. Maksudnya tuh kalau kita mau ke acara-acara atau mau main, kita tuh harus kayak karena kemauan kita sendiri gitu loh. Karena kalau misal kita dipaksa, malah kita tuh pengen cepet-cepet pulang gitu.
Kalau tips dari aku sih itu aja ya. Kalau dari kamu apa aja nih? Kalau aku ya ini yang pertama tuh kita harus jadi pendengar yang baik. Kalau ada teman yang cerita ya kita dengerin, jangan malah kayak aduh nasib gitu loh, kayak misal aku cerita sama kamu nih ya, aku tuh gini gini, iya aku juga gitu loh Lan gitu kan. Iya, iya. Jadi kita kan kayak gimana gitu ya. Pendem sendiri aja ya kalau gitu. Terus jangan motong pembicaraan, saling menghargai pendapat juga, karena ada orang yang cerita tuh cuma pengen didengerin bukan kasih saran gitu. Iya, bener sih. Jadi yang kedua, temukan kesamaan orang-orang terdekat. Nah, cara ini tuh bikin orang introvert mudah bersosialisasi karena mereka bakalan lebih cepat bergaul, gampang menyambung, dan nyaman juga kalau dia tuh menemui kesamaan dari lawan ngomongnya itu. Maksudnya kayak sefrekuensi Iya, gitu. benar banget. Yang ketiga, kasih lawan itu pujian. Orang kalau dikasih pujian tuh senang gitu ya. Iya sih. Kalau pujian harus yang benar-benar jujur itu, jangan kayak dibuat-buat, kayak bohong gitu kan, sama aja ya. Iya. Terus yang kelima, ekspresikan emosi dan pikiran. Kalau kita ada masalah, lagi seneng, lagi banyak pikiran, itu tuh coba biasain cerita sama orang terdekat kita, ke teman kita atau siapapun yang kamu percaya gitu, yang kita percaya. Jangan dipendam sendiri, itu bisa bikin stres dan malah bikin kita sakit juga kan. Terus yang terakhir nih, berlatih di depan cermin, kayak ngaca gitu kan. Cara ini lumayan manjur sih, aku juga suka cobain kalau mau presentasi, tapi kadang juga masih grogi-grogi gitu kalau presentasi, kayak ndredeg gitu. Terus podcast kayak gini tuh aku juga latihan dulu loh tadi malam sama Nea, harus briefing dulu. Briefing dulu. Ini ngebantu banget sih biar kita gak grogi pas ngomong depan orang banyak. Iya Tapi sih. nggak banyak sih, itu cuma satu tuh depan kita. Iya, maksudnya kan nanti kita ditonton orang Iya, banyak. bener banget. Aku Masukin juga di YouTube Telsa ya. Iya, terus iya kan kita udah promosi tadi. Oh kan? iya ya, Telsa TV. Tapi ada loh orang introvert tuh yang disebabin kayak karena jadi korban bullying gitu. Iya, itu. Jadi gimana itu? Maksudnya kayak kan ada nih berita. Contohnya itu. Iya. Ada di berita-berita kayak kan kalau bullying kan bullying. Kalau introvert kan kayak diem gitu. Iya. Kirain tuh sombong apa gimana gitu kan. Jadi kayak Kalau ini Bullying. karena itu sih katanya tuh dibully sama gurunya. bisa nih. Gara-gara Gurunya sendiri ya. iya, gara-gara nggak pakai jilbab. Terus so, anaknya Kayak yang kamu nih. ini aku jilbaban kok. Terus anaknya yang dibully itu nggak mau berangkat sekolah, nggak mau interaksi sama temen-temen. Jadi introvert gitu ya. Iya sih, bisa juga gitu. Nanti kita kasih cuplikan videonya. Siswi SMA Negeri di Sragen, Jawa Tengah yang menjadi korban perundungan guru matematika karena tak memakai jilbab tak mau berangkat ke sekolah. Orang tua korban AP mengatakan sehari setelah kejadian itu, anaknya sudah tak mau berangkat sekolah lantaran dugaan bullying masih tertuju kepada dirinya. Tak hanya dari guru, perundungan ini sudah diterima anaknya sejak pertama kali masuk ke sekolah oleh sejumlah murid. Dia bercerita awal masuk sekolah, ada teman anaknya yang menghadang di lorong kelas. Kemudian pada saat di dalam kelas, korban juga mengalami perundungan dari kakak kelasnya sehari sebelum perundungan dari gurunya. Dia mengatakan setelah kasus ini mencuat, masih saja ada guru yang membuli atau merundungnya. Lantaran merasa ketakutan karena beberapa kali terus dibuli, anaknya meminta izin untuk pulang lebih awal. Buat teman-teman yang kurang bisa bergaul nih, aku juga suka sih. Sama orang-orang baru gitu ya. Terus sama orang-orang, tips ini bisa diikuti ya buat teman-teman. Bener banget. Nah, selanjutnya kita bakal kasih tips apa lagi nih? Masih banyak tips bermanfaat sih buat teman-teman. Lanjut di part 2 ya.
Bye bye. See you.